Di video kali ini kita akan belajar dari top 3 trader tersukses di dunia yang berujung bangkrut. Investopedia menyebutnya dengan rogue trader, trader yang ceroboh dan merugikan orang atau institusi yang mempekerjakannya. Trader baru dilabelin rogue trader kalau trader itu rugi besar, sementara kalau profit akan diganjar bonus dan dianggap jenius. Tapi Dewi Fortuna dan profit karena keberuntungan nggak hinggap untuk selamanya. Di video kali ini kita akan belajar dari Nick Leeson, Bill Hwang, dan Brian Hunter. Orang-orang yang pernah mendapatkan titel sebagai trader jenius, tapi kemudian jatuh di market. Kita akan belajar dari kesalahan-kesalahan mereka, yang bisa kita sebut dengan billion dollar lesson. Karena ada lebih banyak yang bisa dipelajari dari kegagalan ketimbang dari keberhasilan. Video ini bekerja sama dengan Ajaib. Sekarang di Ajaib udah ada fitur day trading dengan benefit power booster hingga 7 kali untuk day trading. Ada lebih dari 100 saham day trading dan proses aktivasi akun day trading mudah dan cepat. Install Ajaib dengan link atau kode yang ada di bawah untuk mendapatkan hadiah saham dari Ajaib. Kita mulai dari trader jenius yang pertama. Ada Nick Leeson. Nicholas William Leeson adalah trader derivatif dari UK. Kegagalannya di market menyebabkan Baring Banks, bank tertua di UK, kolaps di tahun 1995. Di April 1992, Baring Banks memutuskan untuk membuka futures dan option di Singapura, yang clearing transaksinya dieksekusi di CMEX atau Singapore International Monetary Exchange. Nick Leeson dipilih menjadi General Manager dan mendapatkan license di Singapura. Di 1992, melalui unauthorized trading, Nick Leeson memperoleh profit sebesar 10 miliar pound sterling. Dan ini udah menyumbang 10% pendapatan tahunan Baring. Nick Leeson pun diganjar bonus sebesar 130.000 pound sterling tahun itu. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata hoki nggak beringgap selamanya di Leeson. Dan Nick Leeson mendapatkan banyak sekali loss. Nah, untuk menyembunyikan kerugiannya, Leeson menggunakan akun bank Baring yang error. Awalnya, akun ini digunakan untuk menyembunyikan kerugian Baring sebesar 20.000 pound setelah rekannya salah mengeksekusi futures contract. Alih-alih mau beli, malah klik jual. Nah, akun error ini akhirnya juga digunakan untuk menyembunyikan kerugian rekan-rekannya yang hobi party. Di akhir 1992, akun error ini telah membukukan kerugian sebesar 2 miliar pound sterling dan meningkat menjadi 23 miliar pound sterling di tahun 1993. Di tahun 1995, kerugiannya meningkat menjadi 208 miliar pound sterling. Nick Leeson menggunakan taktik revenge trading. Nah, tiap loss, maka Leeson akan double posisinya untuk menutupi kerugiannya. Dari trader, sekarang Nick Leeson udah jadi gambler dengan dana nasabah. Dan strategi ini pernah berhasil dan Leeson tetap memaintain reputasinya sebagai trader jenius. Nah, ketika kerugiannya makin besar, Leeson menelpon kantor pusat di London untuk meminta tambahan dana. Nah, kantor pusat langsung mengirim dana karena reputasinya kan sebagai trader jenius. Nah, puncaknya nih, di 16 Januari 1995, Nick Leeson melakukan transaksi short straddle. Ini adalah option trading strategi yang memasang put dan call di satu underlying security, strike price, dan expiration date yang sama. Leeson memperkirakan pasar saham Jepang nggak akan bergerak banyak dalam waktu semalam. Sayangnya nih, di 17 Januari 1995, gempa bumi besar melanda Jepang dan menewaskan lebih dari 6.400 orang. Peristiwa ini membuat market Jepang dan Asia, termasuk posisi trading Leeson, dalam kerugian besar. Untuk mengakali nih, menutupi kerugian ini, Nick Leeson memasang beberapa posisi dan bertaruh Nikkei akan recover dengan cepat. Tapi ternyata prediksi ini salah besar. Dan di tanggal 23 Januari 1995, Nick Leeson kabur dari Singapura dan meninggalkan pesan "I'm sorry". Kerugian Baring waktu itu mencapai 1,4 miliar US dollar dan membutuhkan bailout. 3 hari setelahnya, di 26 Januari, Baring Banks
bank tertua di UK menyatakan diri bangkrut. Gimana kabar Leeson? Nah, Nick Leeson kabur ke Malaysia, Thailand, Jerman, hingga akhirnya ditangkap di Frankfurt dan diekstradisi di Singapura di bulan November tahun 95. Nick Leeson diadili juga di Singapura dan dipenjara selama 4 tahun di penjara Changi. Dari trader jenius, jadi buronan, dan narapidana karena aktivitas trading yang ceroboh. Dari Nick Leeson kita belajar. Yang pertama, trust no one. Karena reputasi itu ternyata bisa di-create. Cuan bisa di-share, tapi loss bisa disembunyikan. Jadi kalau ada teman yang ngaku nih jago trading, jangan tergiur titip dana teman-teman. Bahkan bank tertua di UK aja bisa bangkrut karena percaya pada reputasi seseorang. Kalau kita merasa nggak pandai trade, tenang aja, di Ajaib kita bisa belajar dari live trading dengan financial expert Ajaib tiap minggunya. Nah yang kedua, psikologi manajemen sebagai trader juga penting. Revenge trading dengan double down posisi malah akan membuat kita lebih cepat bangkrut. Kita maunya cuan dari dagang atau trading, bukan dengan teknik judi meja. Nah yang ketiga, ingat kita sedang trading bukan judi. Teknik-teknik judi nggak akan berhasil diterapkan di market. Orang yang kedua adalah Bill Hwang. Bill Hwang atau Sung Koo Hwang adalah trader asal Amerika. Di April 2021 pernah punya 20 miliar US dollar, tapi loss hingga 0 hanya dalam waktu 2 hari aja. Gimana ceritanya? Nah, Bill Hwang ini adalah salah satu trader yang dulunya termasuk paling disegani di Amerika karena reputasi yang meningkat pesat dalam waktu singkat. Melalui Archegos Capital Management yang dikelola bersama keluarga kecilnya. Nggak hanya 20 miliar, tapi Archegos Capital dikatakan sebagai kegagalan terbesar dalam sejarah dunia finansial modern. Karir dan reputasi Bill Hwang yang dibangun sejak awal 2000-an runtuh dalam semalam. Nggak ada orang yang kehilangan begitu banyak uang dalam waktu sangat singkat selain Bill Hwang, yaitu total 20 miliar US dollar. Bill Hwang memulai karirnya di Hyundai Securities di New York, sebelum kemudian bertemu dengan Julia Robertson dan membantu di hedge fund yang didirikan oleh Julian, Tiger Management, hingga tahun 2000-an. Di sana, Bill Hwang mengasah skill stock picking. Di tahun 2021, Hwang melaunching startup hedge fund-nya sendiri dengan bantuan dari Julian Robertson. Robertson memberi modal sekitar 25 juta US dollar untuk melaunching Tiger Asia Management Fund. Fund ini bertumbuh hingga 5 miliar US dollar sebelum akhirnya jatuh karena resesi di 2007 dan 2009. Di 2012, Tiger Asia Management diinvestigasi karena menggunakan insider trading untuk memperdagangkan Bank China dan didenda sebesar 60 juta US dollar, juga dilarang melakukan trading di Hong Kong selama 4 tahun. Di 2013, Hwang mendirikan Archegos Capital, sebuah perusahaan keluarga yang memanage dana Bill Hwang sendiri. Di masa jayanya, Archegos Capital memiliki portfolio sebesar 36 miliar US dollar, menjadikan Bill Hwang jadi salah satu trader terkaya di Wall Street. Tapi di 26 Maret 2021, Archegos mendapatkan margin call dari 4 bank sekaligus. Di antaranya ada Credit Suisse, Nomura Holdings, Goldman Sachs, dan Morgan Stanley. Archegos punya posisi yang terkonsentrasi pada beberapa perusahaan seperti Viacom CPS, VIP Shop, dan Farfetch. Dari Bill Hwang, kita belajar 3 hal. Yang pertama, Bill Hwang itu pintar. Tapi seringkali orang pintar itu dikalahkan oleh dirinya sendiri yang jadi overconfident dan rakus. Yang kedua, dari Bill Hwang kita juga belajar tentang pentingnya money management dan bahayanya over leverage di satu posisi. Bahkan trader yang udah berpengalaman selama puluhan tahun pun masih gagal membaca market dan jadi over spekulasi. Yang ketiga, dari Bill Hwang kita juga belajar jangan pakai uang bank atau pinjaman orang lain untuk trading. Jadi bener kan ada banyak hal yang bisa dipelajari dari top trader dunia. Nah buat teman-teman yang mau trading saham harian di Ajaib, kabar baiknya di Ajaib udah ada fitur day trading. Dengan fitur day trading kita bisa memaksimalkan potensi profit kita hingga 7 kali. Misalnya nih kalau teman-teman punya 10 juta rupiah, kita bisa punya buying power hingga 70 juta.
Total ada 100 saham yang bisa di-trade via akun day trading kita dengan booster hingga 7 kali. Nah, caranya gampang banget. Teman-teman yang udah punya akun ajaib bisa ke menu day trading ini yang ada di halaman beranda dan transfer regular buying power kita ke akun day trading. Buat teman-teman yang mengasah skill day tradingnya, teman-teman juga bisa join live trading dengan financial expert ajaib sekuritas setiap minggu. Jadi day trading itu adalah strategi membeli dan menjual satu atau beberapa saham dalam satu hari. Nah, strategi ini beda dengan strategi value investing, di mana kita beli saham dikala valuasinya masih murah untuk capital gain di masa depan. Nah, day trading ini cocok banget buat teman-teman yang suka scalping, range trading dalam jangka pendek, news-based trading, atau high frequency trading. Dengan dibukanya fitur ini, potensi kita untuk mendapatkan profit dari strategi trading jangka pendek makin terbuka lebar. Jadi cocok banget buat kamu trader yang modalnya masih kecil atau pengen trading tapi dana di RTN lagi tipis. Jadi teman-teman bisa aktifin aja dulu day trading di akun ajaib seperti yang saya sebutin tadi. Buat yang masih bingung, tenang, ikutin aja live trading ajaib tiap minggu, di mana mereka bakal ngajarin kamu dari segi technical analysis dan trading yang oke. Nah, teman-teman juga bisa cek dan follow sosial media ajaib investasi buat info dan detail lengkapnya. Tapi ada baiknya juga kita belajar dari trader-trader yang kita bahas di video yang ini. Trader jenius ketiga yang kita bahas adalah Brian Hunter. Brian Hunter adalah trader yang khusus spesifik trading LNG. Di 2006, posisi trading Brian Hunter membuat hedge fund yang dikelolanya, Amaranth, merugi 6,6 miliar US dollar dan bangkrut di tahun 2006. Jadi ceritanya, di April 2004, Amaranth menghubungi Brian Hunter untuk ekspansi divisi trading energinya. Trader yang khusus trading LNG ini jarang banget dan industri energi sedang hype. Jadi Brian Hunter menyetujui penawaran ini dan pindah ke Calgary, di mana 20% supply LNG Amerika berasal. Di 2005, Brian memperkirakan harga LNG naik. Dan kebetulan, ada bencana badai besar di Amerika yang membuat harga LNG naik signifikan, dari $6 ke $16. Jadi, di 2005, Amaranth sukses besar membukukan ROI sebesar 21%, yang sebagian besar dibukukan dari trading di sektor energi. Karenanya, Brian diganjar dengan bonus sebesar 100 juta US dollar karena memberikan profit sebesar 1 miliar US dollar. Nah, sejak itu, Brian dianggap sebagai trader jenius di sektor energi. Dan dengan status ini, Brian jadi lebih agresif. Bahkan berdasarkan report di 2006, 60-70% posisi future trading contract natural gas dikuasai oleh Amaranth. Di 2006, Brian menganalisa kalau gas akan naik selama musim dingin. Masuk akal sih, karena selama musim dingin kan orang menggunakan gas lebih banyak untuk menghangatkan diri. Jadi strateginya cukup simpel. Si Brian ini ambil posisi long menjelang winter dan ambil posisi short menjelang musim gugur. Tapi dengan posisi yang luar biasa gede banget. Di April 2006, Brian memberikan profit pada Amaranth sekitar 2 miliar US dollar. Tapi masalahnya nih, harga gas berhenti naik dan terus turun hingga ke bawah $6 karena perusahaan gas menyetok gas dalam jumlah besar untuk menghadapi musim dingin. Brian menambah jumlah posisinya, menganggap harganya toh nanti akan naik, dengan total jumlah posisi sebanyak 100.000 futures contract. Kalau seandainya ada bencana alam seperti badai besar, maka Brian akan profit besar. Sayangnya nih, di September 2006, harga LNG terus turun hingga mencapai all-time low di angka $5 dan Amaranth kehabisan uang untuk menambah margin. Brian terpaksa harus menutup sebagian futures kontraknya dengan posisi rugi. Di hari itu, Amaranth mengalami realized loss sebesar 560 juta US dollar dalam sehari. Nah, ketika posisi LNG mencapai harga $4, Amaranth terpaksa menjual posisinya ke Citadel dan JP Morgan sebesar 2,5 miliar US dollar. Dari deal ini, diperkirakan Amaranth mengalami kerugian sebesar 6 miliar US dollar.
Tapi anehnya, setelah deal nih, harga LNG malah meroket hingga 80%, sesuai dengan prediksi Brian. Jadi, JP Morgan dan Citadel masing-masing mengantongi untung 1 miliar US dollar. Dan hampir semua trader LNG membukukan profit, kecuali Amaranth dan Brian. Nah, yang kita bisa pelajari dari Brian Hunter, kalau menurut saya yang pertama, jangan bertaruh pada keberuntungan kita. Brian profit besar pertama kali karena ada bencana alam yang menyebabkan harga gas naik. Event bencana alam ini nggak bisa diprediksi dan faktor luck mungkin nggak bisa diulang. Yang kedua lagi-lagi tentang risk management. Bahkan trader sebesar Brian dan Amaranth bisa FOMO hingga margin call. Jadi selalu ingat dengan money management di setiap trade karena kondisi real di market itu nggak sesuai prediksi. Nah, Brian bisa menghasilkan profit yang luar biasa besar karena deploy capitalnya juga besar banget. Kebetulan aja Dewi Fortuna hinggap di tahun 2005. Nah, yang ketiga, musuh besar trader itu bukan market, tapi dirinya sendiri. Jadi bahaya banget kalau kita merasa lebih pintar dan seolah-olah bisa menguasai market. Masalahnya bukan di seberapa pintar analisa kita, tapi di emosi kita. Teman-teman belajar banyak dari 3 trader tadi? Isi di kolom komentar ya.